Halo semuanya, selamat datang di semua channel kesayangan mas-mas yang suka nontonin video TikTok Nanda Lemon. Asik, hajar. Aduh, cakep ya kan. Waduh. Oke dah, halo, coba kabar. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya kan. Oke deh, seperti biasa gue bakal nemenin kalian lagi dengan sebuah film yang berjudul, nah, gak bakal gue sebutin. Tapi film ini ya buat kalian yang udah ngikutin Emon dari dulu ya, ini adalah film yang pertama kali gue review dulu ya kan. Kalau kalian ingat, ini film sungguh-sungguh memorable sekali. Dan ini dulu berpindah dari flashdisk ke flashdisk yang lain ya kan. Karena filmnya itu cukup membuat kita gemes, sekaligus tegang, sekaligus gemes, sekaligus Mbak Saurihara. Waduh, fans gue ngefans banget sih sampai. Oke deh. Daripada penasaran, mending langsung kita mulai aja filmnya dan intro. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kekacauan di sebuah kuil Buddha, yang mana tiba-tiba ada mas-mas yang lagi patung Dewi Kwan Im. Iya, kenapa sih mas? Adegan pun berganti pada percakapan pemeran utama film yang kita panggil saja Supri. Supri sedang bicara sama biksu mengenai prioritas hidup dan kebahagiaan. Tapi Supri mengabaikan nasihat sang biksu dan malah merasa marah. Setelah pertemuan itu, Supri pun mengantarkan teman baiknya yang bernama Lam dan menasehatinya untuk tidak menikah cepat-cepat karena mereka masih bujangan. Dan Lam bermaksud melamar seorang wanita yang sangat cantik, namun wanita itu tidak mau dijodohkan. Dan saat wanita itu mengintip, dia melihat Supri hingga terpesona. Waduh, akhirnya wanita itu mau keluar untuk dijodohkan. Wanita itu bernama Cicin. Oke, Cicin. Supri yang terpesona dengan Cicin pun mulai menunjukkan keahlian melukis dan menyatakan ingin menikahi Cicin. Acara pernikahan mereka pun dimulai. Supri dikenalkan dengan beberapa orang penting dan ia bertemu dengan pasangan kakek nenek yang masih sangat mesra meskipun usianya tua. Supri pun bertanya kunci kelanggengan mereka apa. Namun setelah diberitahu, Supri tetap berpikir bahwa tanpa kegiatan mantap-mantap atau anjoy-anjoy maka tidak akan ada cinta. Waduh, ya mungkin ada benarnya. Setelah upacara pernikahan selesai, Supri dan Cicin kini telah resmi menjadi suami istri. Dan saat akan melaksanakan kegiatan adu mekanik malam pertama mereka, Cicin bertanya, apakah kegiatan adu mekanik akan menyakitkan? Dan Supri berkata bahwa itu sangat menyenangkan. Waduh, memang. Namun semenit belum ada, Supri malah udah keluar duluan. Walah mas. Ya, meskipun Supri selalu keluar duluan, pasangan ini tetap aja hidup mesra. Suatu hari Supri pergi ke sebuah gua pusaka milik seorang pangeran. Supri memberikan hadiah sebuah karang merah kepada pangeran tersebut, namun malah dihancurkan karena sang pangeran memiliki banyak sekali karang merah karena dia suka yang merah-merah. Supri mengambil lukisan pangeran dan menunjukkan bakatnya. Pangeran menjadi sangat senang dan menunjukkan koleksi lain miliknya kepada Supri hingga mereka sampai ke ruang terbaik di gua itu, yaitu ruang mabar adu mekanik, aka esek-esek. Walah, siapa sih yang nulis naskahnya nih? Di mana pangeran akan memperkenalkan wanita tercantik. Namun tiba-tiba datang sebuah rombongan dengan wanita cantik di atasnya. Yap, dan mbak-mbak ini adalah Mbak Saurihara. Waduh, kalian pasti gak asing siapa dia, ya kan? Sauri tertarik kepada Supri dan atas izin pangeran, Supri pun melakukan aksi adu mekanik dengan Sauri. Namun karena Supri mau adu mekanik dengan Sauri, Supri pun menjadi bawahan adu mekaniknya selama 10 tahun. Kalau gue sih mau. Adegan pun berpindah yang mana Cicin menyadari bahwa Supri telah berselingkuh. Cicin pun jatuh sakit hingga ayahnya membuat surat perceraian agar Cicin dapat kembali bahagia.
Singkat cerita, Supri dan Cicin pun mulai bercerai. Namun Cicin merasa sangat sedih. Sedangkan Supri kembali ke gua dan sedang mengungkap penipuan dari sebuah lukisan yang dimiliki pangeran. Pangeran pun memberinya hadiah mabar adu mekanik dengan wanita tercantik di sana. Dan pangeran tiba-tiba datang memperlihatkan kebanggaannya yang terlihat seperti roket lalu menerjang wanita itu dengan epik dan penuh gaya. Wajar. Akhirnya terlihat bahwa kebanggaan milik Supri hanya sebesar biji salak. Walah, kecil Thomas. Di tempat lain, saat Cicin sedang merapikan uang koin emas menjadi sebuah tumpukan, gak sengaja ia melihat dua perempuan yang sedang kayak gitu. Cicin pun mulai memasukkan koin itu ke untuk memuaskan dirinya sendiri. Aduh Mbak Cicin, jangan pakai koin. Esok harinya datang tukang batu bara yang salah alamat dan dimarahi oleh ayahnya Cicin. Karena kasihan dan melihat badan si tukang yang berotot, maka Cicin pun memberikan uang koin itu kepadanya. Tapi kok ada bulunya? Adegan pun berpindah ke Supri yang sedang bersama Lam untuk menemui wanita cantik bernama Sri. Mereka menghadap pangeran dan pangeran pun menyuruh si Sri untuk menemani Supri minum teh. Supri pun mencium kaki hiasan di paha Sri sambil tersenyum. Dan ternyata hiasan di paha tersebut merupakan senjata kebanggaan milik Sri. Supri terkejut dan semakin terkejut lagi setelah melihat betapa kuatnya senjatanya Sri. Di sisi lain, Cicin ternyata malah adu mekanik dengan tukang batu bara saat sedang mandi. Aduh. Sumpah ini cerita random banget, tapi isinya kayak gitu semua coy. Adegan pun berpindah lagi ke Supri yang sedang mendatangi tempat Sri. Supri meminta Sri untuk menjadikannya murid, dengan syarat Supri akan membantunya nanti. Sri pun menyuruh Supri untuk memodif senjatanya dengan epik. Dan akhirnya Sri pun menyetujuinya dan menyuruh Supri untuk memodifikasi senjatanya dengan skin epik. Waduh, kayak mana tuh? Supri pun sampai di tempat untuk memodifikasi senjatanya dan disambut oleh dua orang yang merupakan murid dari pemilik tempat yang sudah meninggal. Kedua orang ini memiliki kekurangan karena yang satu lumpuh dan yang satu lagi tangannya nggak bisa dipakai untuk tepuk tangan. Singkat cerita, operasi pun dimulai. Supri pun diberikan obat bius dan sosisnya pun dipotong. Dan saat sosis kuda akan dipasangkan ke Supri, sosis kuda itu malah terlindas kursi roda hingga penyet dan sosis asli malah dimakan anjing karena kejobrobohan mereka. Supri pun pasrah karena akan impoten karena waktu operasi sudah melebihi dupa yang dibakar sebelumnya. Beruntung nasib baik datang padanya karena tiba-tiba ada keledai jantan yang lewat di depan tempat mereka. Adegan pun berpindah ke Cicin yang dihukum oleh warga desa karena telah mabar dengan seorang budak. Namun tukang batu bara datang dan mengalahkan para warga. Di sisi lain, Supri dengan sosis skin epic barunya datang ke gua dan menggoda semua perempuan di sana. Kayak bocil aja nih Supri. Scene berpindah memperlihatkan Cicin yang telah diselamatkan dan dijadikan salah satu dari ke-28 selir milik fuckboy temannya Supri. Supri pun bermimpi tentang istrinya. Saat terbangun, Supri melihat Sri yang mendatangi dan menyuruhnya untuk mencuri kitab suci milik pangeran. Karena terikat janji, maka Supri pun mau melakukannya. Supri mengambil kunci pusaka milik pangeran yang diletakkan di senjatanya. Setelah itu, Supri masuk ke ruangan pusaka. Namun saat hendak keluar, Supri melihat Sri ditangkap dan dia dipergoki oleh pangeran bersama Lam. Pangeran pun marah karena perkataan Supri dan biksu di kuil Buddha yang merendahkannya, sedangkan Lam masih dendam pada Supri karena Cicin diambil olehnya. Dan ternyata tukang batu bara juga merupakan suruhan si pangeran. Anjir, sungguh plot twist di dalam plot twist. Akhirnya Supri dihukum karena kesalahannya hingga kabar ini sampai di telinga Cicin. Cicin pun meninggalkan fuckboy itu dan pergi menyelamatkan Supri. Cicin malah ikut disiksa bersama dengan Supri. Di sisi lain, Sri dihukum untuk membuatkan obat kuat agar pangeran dapat kuat selama 49 hari. Waduh, kenapa nggak sekalian 50 sih mas?
Supri pun meminta tolong kepada Lam yang merupakan teman masa kecilnya agar memperingatkan biksu supaya tak disiksa oleh pangeran. Sri pun ketahuan memberikan racun pada pangeran dan dihukum memakan racun itu secara paksa oleh si pangeran. Kini giliran Cicin yang dihukum. Cicin pun ditaruh di sebuah alat penyiksaan yang dapat melukai empusnya. Kucing gitu maksudnya. Sementara itu Supri pun dihukum untuk pemotongan sosis skin epicnya di depan mata Cicin. Aduh. Di sisi lain sang biksu didatangi oleh seorang wanita cantik yang berbohong dan ternyata dia ingin merenggut kesucian si biksu. Sementara di dalam gua, pangeran memasakkan sempak kesucian pada Cicin. Cicin bersama dengan Supri tergeletak di tanah sambil menangis. Supri meyakinkan Cicin bahwa ia mencintainya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, ternyata terjadi peperangan di gerbang masuk gua antara pasukan pangeran dan pasukan dari kaisar karena menganggap pangeran telah lalai dengan tugasnya. Biksu yang telah kehilangan kesuciannya pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan suruhan pangeran yang merenggut kesucian sang biksu pun meninggoy terjatuh dari tangga. Sedangkan si Sri juga COD dengan malaikat karena racun yang diminumnya. Waduh. Adegan pun berpindah saat pangeran terkena tembakan dari tentara dan lehernya tertancap hingga pangeran pun akhirnya sekarat. Cicin yang dipenuhi amarah pun menghampiri sang pangeran dan langsung memotong masa depannya. Cicin menghampiri Supri dan terlihat keduanya masih sangat menyayangi satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, pesta pernikahan sedang diadakan dan terlihat pengantin pria dan pengantin muda bertanya tips hubungan langgeng kepada pasangan kakek nenek di sana. Ternyata kakek nenek di sana adalah Supri dan Cicin yang udah tua. Mereka memberi nasihat bahwa ketika telah menemukan cinta sejati, kegiatan adu mekanik bukanlah hal yang begitu penting, tetapi perasaan cintalah yang membuat mereka menjadi langgeng. Pasangan muda itu pun merasa hal tersebut tidak masuk akal, namun Supri dan Cicin meninggalkan mereka. Dan akhirnya filmnya pun ditutup dengan koin. dengan Cicin dan Supri muda yang bergandengan tangan berjalan di dalam kuil. Tamat. Anjir, oke deh. Ini sebuah film komedi yang isinya tuh adu mekanik semua dari awal sampai akhir ya. Film yang cukup membuat saya nostalgia gitu, karena memang film ini tuh dulu favorit saya gitu. Gue punya semua seriesnya, tapi nggak semuanya gue bahas di sini karena film ini mending ditonton langsung cuy. Karena kalau ditonton di sini pasti banyak sensornya, pastilah, daripada channel gue hilang. Karena film ini adalah film pertama yang gue bahas dulu dan film ini juga yang bikin channel gue hilang dulu, tapi ya gak apa-apa lah. Meskipun gitu gue cerita lain lagi film ini secara singkat ya kan. Ya buat ngenang aja, buat ngingetin kalian kalau ada loh film kayak gini di dunia ini. Tapi selamat buat kalian yang nonton, yang udah pernah nonton film ini, dan selamat lagi buat kalian yang belum pernah nonton film ini. Jaga itu, jangan pernah nonton film ini. Buat mbak-mbaknya yang cowoknya belum pernah nonton film ini, sayangi dia mbak, pertahankan dia apapun yang terjadi. Berarti pacar Anda itu suci. Amin, insya Allah. Oke deh, terus mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Tetap berjuang buat kalian yang masih berjuang. Emon undur-undur, see you next time dan dadah.